Assalamualaikum Plant Lovers Nusantara. Semoga selalu semangat dan happy setiap waktu. Kita jumpa lagi di channel Dolly Gardenia. Di channel ini, insya Allah saya akan bagi-bagikan info dan tips seputar tanaman untuk plant lovers Nusantara. Oh ya, ada sebuah pantun untuk plant lovers Nusantara. Buah duku manis rasanya, kuning langsat warna kulitnya. Plant lovers Nusantara sangat baik hatinya. Mari menonton channel Dolly Gardenia setiap waktunya. Plant lovers, pada video kali ini, insya Allah saya akan berbagi secara umum pengetahuan dasar mengenai unsur hara atau nutrisi yang dibutuhkan pada tanaman yang kita punya. Tapi sebelumnya, plant lover jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari channel saya ini. Alright plant lovers, pada prinsipnya, unsur hara terdiri dari unsur hara esensial dan unsur hara non-esensial. Tapi pada video kali ini, saya akan berbagi info secara umum unsur hara esensial saja. Karena unsur hara esensial lebih dominan dibutuhkan untuk tanaman sebagai nutrisi atau makanannya. Unsur hara esensial dibagi atas dua bagian ya, plant lovers, yaitu unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder. Unsur hara makro primer terdiri dari nitrogen, fosfor, dan kalium, atau biasa sering dikenal dengan singkatan NPK. Nah, plant lovers, sedikit saya luruskan. Saat plant lovers mendengar jika tanaman akan diberikan NPK, sebaiknya jangan langsung beranggapan bahwa tanaman kita akan diberikan pupuk kimia yang berbahaya. Sebab banyak yang berpandangan bahwa NPK adalah pupuk kimia yang tidak baik untuk tanaman, bahkan dapat merusak tanaman atau mengurangi kesuburan pada tanah. Tapi sudah seyogianya istilah NPK adalah nama-nama unsur pada ilmu kimia yang dibutuhkan untuk tanaman. Perlu plant lovers ketahui bahwa kebutuhan NPK untuk tanaman dapat juga diperoleh dari bahan-bahan alamiah, misalnya pada POC nasi basi sangat lengkap mengandung NPK. Baiklah plant lovers, saya akan paparkan unsur hara esensial makroprimer. Yang pertama adalah nitrogen. Plant lovers, pentingnya nitrogen untuk tanaman dapat menjadikan tanaman lebih hijau dan mempercepat pertumbuhan tanaman, sehingga juga dapat memperbanyak anakan, menambah tinggi batang, dan jumlah cabang-cabangnya. Nah, apakah kekurangan nitrogen berakibat kurang baik untuk tanaman? Pastinya iya plant lovers, khususnya pada daun akan berwarna pucat kekuningan karena kurangnya klorofil atau biasa disebut klorosis, di mana zat hijau pada daun tidak mampu menyerap energi sinar matahari karena kurangnya unsur nitrogen pada tanaman. Dan pastinya akan berpengaruh juga pada pertumbuhan, jumlah anakan, dan cabangnya menjadi sedikit. Akibatnya tanaman menjadi kerdil dan juga semakin mengeringnya daun, pertumbuhan buah pun menjadi tidak sempurna. And next plant lovers, unsur hara berikutnya adalah fosfor, di mana kegunaannya fosfor selain dapat menyimpan dan mentransfer atau mengirim energi untuk seluruh proses metabolisme pada tanaman, poin utamanya fosfor dapat membentuk sistem perakaran, sehingga jika akar terbentuk sempurna, fosfor dapat membantu menentukan titik tumbuh pada tanaman. Alhasil, perbanyakan kuantitas bunga pun meningkat, sehingga menghasilkan buah-buahan yang bermanfaat untuk seluruh makhluk hidup. Plant lovers, jika kandungan fosfor mencukupi untuk tanaman, tanaman pun akan mempunyai daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit. By the way, plant lovers, perlu ketahui juga, kalau kekurangan unsur hara, fosfor bisa membuat warna daun menjadi lebih tua dan terlihat mengkilap kemerahan. Tepi daun, cabang, dan batang berwarna merah keunguan. Plant lovers, unsur hara makroprimer yang terakhir adalah kalium.
mana kalium berfungsi dapat meningkatkan kerja enzim. Nah, plant lovers, enzim itu apa ya? Sedikit saya jelaskan. Enzim adalah zat organik yang membantu proses kimia dalam tumbuhan. Ada beberapa jenis enzim pada tumbuhan ya plant lovers. Misalnya enzim auksin, gibberellin, sitokinin, dan masih ada beberapa enzim lainnya, atau biasa lebih sering kita dengar istilah lain dari enzim untuk tanaman adalah ZPT atau zat pengatur tumbuhan. Dan fungsi kalium yang berikutnya adalah membantu penyerapan air dan unsur hara serta membawa hasil asimilasi atau fotosintesis dari daun ke jaringan tanaman. Oh ya, plant lovers, sekarang apa pula yang akan terjadi pada tanaman kita jika kekurangan kalium? Pada daun tua akan mengerut dan keriting, akan timbul bercak merah kecoklatan pada daun, lalu daun akan mengering dan mati. Dan pastinya buah tumbuh tidak sempurna dan tidak tahan disimpan. Alright, plant lovers, setelah kita kupas unsur hara makro primer, sekarang mari kita geber unsur hara makro sekunder. Semoga plant lovers masih betah stay tune di channel saya ini. Unsur hara yang pertama adalah kalsium. Ada hal yang menarik dari fungsi kalsium ya plant lovers, yaitu dapat menetralkan kadar asam pada tanah dengan cara menaikkan pH tanah. Karena jika kadar asam pada tanah tinggi dapat memicu tumbuhnya virus, bakteri, dan jamur. Di samping manfaat lainnya, kalsium memacu pertumbuhan bulu-bulu akar, memperkeras batang, sehingga proses pembentukan biji pun berjalan dengan baik. Tapi plant lovers, kekurangan kalsium bisa membuat tepi daun muda menjadi kuning dan secara perlahan menjalar ke tulang daun dan kuncup pun akan mati. Nah, unsur hara makro sekunder berikutnya adalah sulfur. Pasti plant lovers tahu kan sulfur itu adalah belerang. Dan salah satu karakteristiknya adalah mengandung asam, sehingga membantu pembentukan asam amino sebagai bentuk protein yang dibutuhkan untuk tanaman. Alhasil membantu tumbuhnya tunas baru, merangsang pembentukan bintil akar tanaman, di mana bintil akar tersebut berfaedah sangat baik yaitu sebagai pengikat unsur nitrogen bebas. Oh ya plant lovers, pasti pernah perhatikan pada cabai terdapat senyawa minyak. Nah, itu juga manfaat yang diberikan sulfur untuk tanaman dan juga dapat meningkatkan kekebalan tanaman dari jamur dan bakteri yang merugikan. Jika unsur hara sulfur tidak tercukupi untuk tanaman, akan berakibat warna daun muda berubah pucat, kemudian menjadi kuning kehijauan sehingga pertumbuhan terhambat dan ukuran daun tidak ideal. Plant lovers, ending narasinya adalah unsur hara dari magnesium, di mana magnesium dapat membentuk zat hijau daun atau klorofil dan juga sebagai alat transportasi fosfor pada jaringan tanaman. Masya Allah, ternyata tumbuhan pun punya alat transportasi juga ya plant lovers, and it's so amazing. Akibat kekurangan magnesium, muncul bercak hijau pucat dan bagian pinggir daun menguning dan pertumbuhan akar menjadi terhambat, sehingga tanaman menjadi lemah. Nah plant lovers, tuntas sudah bagi-bagi info secara umum tentang unsur hara esensial yang terdiri dari unsur hara makro primer dan unsur hara makro sekunder untuk tanaman-tanaman yang kita punya. Semoga bermanfaat untuk plant lovers Nusantara dalam mengurus dan merawat tanaman-tanamannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.